masuk nih orderan cewek. Ngelihatnya sih saya Yuliatmo, Yuli, pokoknya seingat saya mah Yuli itu kayak Juli gitu. Tiba-tiba dia ngechat di aplikasi, dia bilang, "Mas, saya di portal," dia gitu. Terus dalam hati saya, perasaan tadi lewat kagak ada orang gitu kan. Tapi saya masih mikir positif tuh bang, oh, mungkin orangnya baru datang kali gitu kan, baru keluar dari rumah dia di portal nungguin gitu. Nah pas di Pondok Bambu tuh mau masuk tol Bekasi, pas banget ada mobil lewat. Ada mobil lewat itu lampunya nembak ke muka saya kan. Nah saya coba pengen ngeliat nih orang belakang saya. Saya mau ngeliat, saya mau ngintip mukanya gitu kan. Udah tidur apa belum gitu. Saya coba intip, saya lihat gitu. Kok pucet banget, putih banget nih bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Udah setahun yang lalu deh, kayaknya kita hampir nggak pernah bahas lagi tentang pengalaman horor dari driver online. Dan mungkin teman-teman di sini atau pasukan Lentar Malam punya pengalaman horor juga. Ketika kalian ini bekerja sebagai driver online, boleh tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jadi ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja di Saksi Misteri by Lentar Malam. Guys, di sini udah ada drivernya nih, namanya Bang Adam. Kita sapa dulu aja. Bang Adam, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sering ngalong nih Bang? Sering ngalong. Dan punya pengalaman ketika nganter dari Cipinang ke Cikarang Bang? Cikarang. Oke. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi ceritanya waktu itu badan saya nggak enak nih. Saya mau istirahat, mau pulang cepet. Saya udah matiin aplikasi. Pas sudah mau sampai rumah, itu aplikasi masuk, orderan masuk, nyala. Atas nama Juli. Padahal itu udah saya matiin aplikasi. Oke. Nah, buat terus saya mau nganter nih. Buat cerita selanjutnya, ntar saya ceritain deh. Oke, bener-bener nih, bikin penasaran nih. Berarti ini nganter seorang cewek ya? Cewek. Perempuan ya? Perempuan. Malam-malam itu jam berapa tuh Bang? Itu jam 1-an, jam 1. Jam 1 malam 1.15. Oke, ke Cikarang tuh ya? Ke Cikarang, dari Cipinang Cikarang. Oke, ya udah kalau gitu buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian cukup DM ke Instagramnya Lentar Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Adam mengenai pengalaman horornya ketika dia ini menjadi driver online, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi gini, saya itu mulai driver online itu di bulan Juli tahun 2023. Saya tinggal di Cilengsi, tapi kalau emang pulang malam itu saya ke rumah orang tua di Cipinang. Awalnya saya driver online itu pagi, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi karena pagi itu ya kurang lah gitu kan pendapatannya, makanya saya coba di sore, dari sore sampai malam gitu. Jadi saya kalau pulang pagi itu kadang ke rumah orang tua di Cipinang. Oke. Terus singkat cerita di bulan Desember itu saya dapat orderan nih. Badan saya udah nggak enak nih. Awalnya badan saya nggak enak nih. Udah lemes lah, udah meriang gitu kan. Pengen pulang cepet ceritanya nih ke rumah nyokap nih. Di dekat daerah Buaran itu saya matiin aplikasi. Saya offline-in tuh udah tuh. Saya offline-in itu sekitar jam 1
jam 1 malam itu badan saya nggak enak tuh. Iya, iya. Terus saya matiin, saya mau pulang nih ke rumah orang tua saya di Cipinang. Pas deket belokan ke rumah orang tua, itu aplikasi nyala, masuk, orderan masuk. Oke. Orderan masuk, itu jam 1:16, 1:15 lah. Gitu. Masuk nih orderan, cewek. Ngelihatnya sih saya Yuliatna, Yuli. Pokoknya saya ingat saya sama Yuli itu kayak Yuli gitu. Saya pengen batalin nih bang. Tapi saya lihat lagi, argonya lumayan gede. Gitu kan. Argo lumayan gede. Bolehlah nih sekali lagi ya, di sini pulang saya gitu kan. Iya, iya. Saya lihat titik penjemputannya di Taman Cipinang. Samping LP itu kan ada taman tuh. Iya, iya. Samping LP ada taman yang segitiga kerucut gitu. Nah itu dia di situ malam-malam. Nah, singkat cerita saya mau samperin nih ke taman itu kan. Nah, di taman itu biasanya ada tukang nasi goreng, ada tukang somai, ada tukang jajanan lah pokoknya di situ kan. Biasa saya juga makan nasi goreng apa beli somai di situ sama tukang jajanan. Nah ini tumben nih bang, sepi, nggak ada orang sama sekali. Sepi banget tuh, jam 1 lewat seperempat tuh. Saya udah di lokasi, saya lihat di aplikasi, titiknya di sini nih. Udah tuh, saya geser kan. Di pembayaran tunai nih bang. Nah kalau pembayaran tunai itu, penumpang ngasih tunai ke kita. Terus saldo kita yang di aplikasi kepotong nih. Itu kan sekitar 20%-an lah. Itu kan lumayan tuh. Nah, saya geser, saya tungguin nih penumpang, kok nggak ada gitu kan. Saya di dalam posisinya di dalam taman nih. Saya tungguin kok ini nggak ada nih orang nih kan. Sekitar 15 menit, saya mau batalin nih. Tiba-tiba dia ngechat di aplikasi. Dia bilang, Mas, saya di portal. Dia gitu. Kan ada portal tuh, sebelum masuk taman ada portal tuh. Nah, terus dalam hati saya, perasaan tadi lewat kagak ada orang gitu kan. Tapi saya masih mikir positif tuh bang. Oh, mungkin orangnya baru datang kali gitu kan, baru keluar dari rumah dia di portal nungguin gitu kan. Saya putar balik nih. Nah saya ngelihat ada cewek setengah duduk di batu portal kan, kalau portal ada batunya tuh di ujung. Nah itu dia setengah duduk gitu, pakai celana jeans sobek-sobek, bajunya hitam putih garis-garis. Rambutnya pirang gitu, tapi kayak basah-basah begitu. Emang posisi habis gerimis tuh, habis hujan. Bajunya hitam putih? Hitam putih, garis-garis. Baju Juventus? Bukan? Bukan. Kayaknya ini, Napoli. Napoli. Maradona. Zaman dulu banget. Lanjut bang, ya. Hitam putih nih. Gitu kan. Wah, oh ini kali ini orangnya nih. Saya samperin nih. Ini tatap-tatapan sih sama dia nih bang. Saya bilang, Kak Juli ya? Saya bilang gitu. Iya, dia jawabnya iya kayak lirih gitu, suaranya suara kayak lirih gitu kan. Ya udah, ini gimana Kak? Mau kemana? Saya bilang gitu. Terus dia ngomong nih, Bang, di cancel aja ya. Saya maunya offline aja, kata dia begitu. Soalnya ini jauh, kasihan abangnya, potongannya gede, kata dia begitu nih Bang. Oh, saya bilang, nggak apa-apa, terserah aja. Yang penting saya aman gitu kan. Maksudnya jangan ada komplainan, jangan ada laporan yang enggak gitu kan. Ya udah, di cancel lah sama dia. Kan otomatis di akun saya dibatalin, ada tulisan dibatalin pesan nih. Saya pencet oke, terus saya mau ngecek nih. Punya saya udah beneran offline belum gitu kan. Ternyata udah offline Bang. Udah offline. Iya. Tapi orderan itu masih masuk. Dan pas saya ngangkat pala gini, kan dari kaca tengah gitu kan, kelihatan tuh belakang. Dia udah di dalam. Saya nggak denger buka pintunya, nggak mendengar nutup pintunya. Tuh toto dia udah di dalam. Saya lihat begini, udah di dalam. Tapi saya masih mikir positif. Mungkin saya terlalu fokus nih sama handphone nih kan, gitu. Iya. Jadi nggak sempat dengerin pintu kebuka atau ketutup gitu kan. Nah, udah tuh akhirnya saya jalan. Di jalan itu saya nanya nih, kita mau kemana nih Kak? Saya bilang gitu. Terus dia ngomong,
aren aja ke Lipo Cikarang, kata dia gitu. Nanti dari Lipo saya kasih tahu lagi, kata dia begitu nih bang. Saya ketik di Google Map dong, ke Lipo Cikarang, saya arahin. Jalan lah nih. Nah di jalan itu setengah 2-an lah, kalau nggak salah itu setengah 2 malam. Di jalan, saya coba-coba buat ngobrol kan. Baru pulang kak, saya bilang gitu kan cewek. Iya, baru pulang. Nggak takut sendirian, saya bilang gitu. Udah malam nih. Enggak. Jadi jawabnya cuma iya enggak doang tuh. Saya tanya gitu kan. Udah biasa ya pulang malam sendiri, saya bilang gitu. Iya. Emang nggak dijemput sama cowoknya kayak sama orang tua, saya bilang gitu. Udah malam nih. Enggak. Udah tuh kan. Ya enggak dong. Saya pikir ini orang mau tidur kali nih, mau istirahat gitu kan. Orang suaranya juga udah lemas gitu. Akhirnya dari situ saya udah nggak mau nanya lagi tuh. Mungkin juga orangnya nggak mau ditanya nih dalam hati saya gitu kan. Saya jalan lah nih. Nah pas di Pondok Bambu tuh mau masuk tol Bekasi, pas banget ada mobil lewat. Ada mobil lewat itu lampunya nembak ke muka saya kan. Nah saya coba pengen ngeliat nih orang belakang saya. Saya mau ngeliat, saya mau ngintip mukanya gitu kan. Udah tidur apa belum gitu. Saya coba intip, saya lihat gitu. Kok pucet banget, putih banget nih bang. Putih banget. Kayak ayam beku lah. Ayam fresh mode beku. Pucet tuh. Tapi ada bedak-bedaknya. Nah, saya pikir, wah ini baru pulang kerja kali nih, nggak sempet dandan lagi gitu. Jadi bedaknya berantakan gitu. Nah udah tuh, pas di jalan, saya pikir dia tidur nih. Di tol juga saya lihat, coba ngintip lagi kan. Dia matanya melek. Di dalam mobil tuh dia matanya melek sambil ngeliat ke bawah. Tapi kayak ada cahaya dari bawah. Saya pikir, oh ini mainan handphone kali. Mainan handphone nih. Saya antepin bang. Nyampe di pom bensin tuh, saya mau isi bensin itu sekitar jam 3 kurang lah. Jam 2 kurang. Jam 1.45-an lah. Di pom bensin KM 19 tuh, Tambun. Saya ngantri. Pas giliran saya ngisi nih, petugas pom bensinnya ngomong, bang, mobilnya matiin ya, gitu kan. Saya bilang, jangan dimatiin bang, ada penumpang di dalam, kacanya sih buka aja ya. Petugas pom bensinnya ketawa, ada penumpang. Iya ada penumpang di dalam, kasihan kalau saya matiin panas, kalau dibuka juga nggak enak, tidur orangnya, saya bilang gitu. Petugas pom bensin begini ngelongok, tapi sambil ketawa, terus ngisi bensin gitu kan. Saya pikir, petugas pom bensin ketawa-tawa aja, ngapain sih? Ngintip-ngintip juga kan, dia ngintip-ngintip begini, saya pikir kepo juga nih petugas pom bensin gitu kan. Ngisi dah tuh. Dan ngisi bensin, selesai, jalan ya bang. Pas di daerah keluar tol Cikarang tuh, belok kanan. Saya ngecek lagi tuh penumpang, udah tidur belum? Ternyata sama, masih posisi yang sama. Matanya ke bawah, ada cahaya, kayak cahaya handphone tuh ke mukanya tuh. Rambutnya basah, masih basah rambutnya. Wah, saya antepin tuh, kan. Sampailah nih di Lipo nih, Lipo Cikarang. Sampai di Lipo, cewek ini ngomong, bang, perumahannya sebelah kanan, jadi gitu. Nanti putar balik, langsung masuk aja. Oh, oke, saya bilang gitu kan. Saya masuk nih, putar balik, langsung masuk belok kiri. Ada perumahan tuh gede. Pas masuk, jadi posisinya ada pos penjagaan tuh. Security di sebelah kanan saya satu, di sebelah kiri saya satu. Yang sebelah kiri itu yang ngecekin motor kalau masuk. Yang satu lagi di sebelah sana yang bukain portal keluar. Ada 3 jadi posisinya security. Saya buka nih kaca dua-duanya di bang kanan kiri. Saya buka nih. Security nanya, malah mas mau kemana? Mau ke dalam pak. Saya ledekin gitu kan. Dalam hati saya, udah orang ada penumpang kok, makin nanya mau ngapain, mau kemana gitu kan. Security nanya lagi, udah tahu belum? Udah, saya bilang gitu. Yaudah izin KTP-nya.
Saya kasih SIM saya nih, ditukar sama visitor, saya taruh nih. Jadi perumahan itu nggak bisa langsung belok kanan, jadi harus ke kiri dulu. Jadi tengahnya kayak ada taman gitu. Oke. Jadi ke kiri, masuk ke kiri, lurus terus. Cewek ini ngomong, Mas, nanti mentok belok kanan, mentok belok kanan, kata dia gitu, ya kan? Oh iya. Pas mentok pertama, saya belok kanan nih, belok kanan, lurus. Pas mau mentok lagi, itu ada pohon gede, nggak tahu itu pohon apa, saya juga nggak tahu. Tapi gedenya itu kayak segede bis lah, umurnya kayaknya udah puluhan tahun tuh. Gede banget ya? Gede banget. Terus pas mau nyampe mentok nih, itu posisi pohonnya itu di sebelah kiri. Jadi pas mau mentok, cewek ini ngomong nih, Mas, saya turun di sini aja, kata dia gitu. Kata dia, kalau Masnya belok kanan, nanti takut Masnya nggak bisa keluar. Soalnya banyak mobil parkir di pinggir jalan, sempit, kata dia gitu. Kan saya pikir, oh banyak penumpangnya kayak gini gitu kan. Nggak apa-apa nih, saya bilang gitu. Soalnya pohonnya gede juga nih, lumayan gitu kan. Serem lah dalam hati saya gitu kan. Nggak apa-apa. Nah, harganya itu 167. Saya dikasih duit nih. Nih Mas, duitnya. Saya ambil 200.000. Saya bilang, kembaliannya nih, nggak usah, ambil aja Mas. Gitu. Saya pikir, wah alhamdulillah nih rezeki kan, 200.000. Saya taruh di dashboard. Saya giniin handphone, maksud saya pengen matiin GPS-nya kan. Saya dengar suara nutup pintu nih. Duk, tuh, kedengeran tuh. Saya nengok begini, tuh udah nggak ada Bang. Ceweknya nggak ada? Ceweknya udah nggak ada. Saya nengok begini, sampai saya cariin, sampai saya pasang gigi mundur, kan kamera belakang tuh. Saya pasang, saya liatin nggak ada tuh. Udah nggak ada. Tapi saya masih mikir positif. Mungkin nih cewek lari nih, karena ketakutan gitu kan. Lari masuk ke gang mana kan kita nggak tahu kan. Udah tuh, saya putar balik lah. Gitu kan. Pas nyampe di pos security yang tadi saya tukar KTP tuh. Saya tukar visitor nih. Saya buka kaca lagi nih, dua-duanya saya turunin. Security nanya, udah Pak? Udah, saya bilang gitu. Dia ngelongok ke dalam. Saya kirain jemput, kata dia gitu. Saya kirain jemput, kata security. Gitu. Lah, saya nganter Pak, saya bilang gitu. Nganter siapa? Nganter penumpang tadi, yang sama saya, cewek. Maksud Bapak nggak lihat orang saya buka kaca dua-duanya, saya gituin kan. Enggak, lu sendiri tadi kesini, katanya gitu. Akhirnya datang lah security yang satu lagi nih, yang di tempat motor tadi nih, nyamperin. Kenapa? Ini katanya ngomongnya nganter nih, katanya Mas ini katanya nganter. Enggak, lu sendiri tadi, gitu. Nah, tiga-tiganya itu security ngeliat saya sendiri, masuk ke dalam. Mungkin security curiga, akhirnya diminta izin dulu Pak, saya mau periksa mobilnya ya. Silakan Pak, saya bilang gitu. Saya diperiksain tuh, dibukain pintu belakang, samping, tengah. Gak ada apa-apa nih. Terus lanjut nih, masih debat yang tadi, dikirain mau jemput gitu kan. Saya bilang, saya nganter Pak, saya nganter penumpang. Emang dia minta cancel dan riwayatnya nggak ada di sini, saya bilang gitu kan. Enggak, tadi sendiri gitu kan. Nih kita bertiga lawan emas sendiri. Gitu kan. Ngotot di tengah-tengah gitu, security yang satunya bilang, yaudah kita cek CCTV deh. Gitu. Kebetulan ada CCTV tuh, pas saya masuk di depan ada CCTV masuk nyorot ke belakang kan. Dicek lah Bang. Dicek sama security, ternyata bener, saya sendiri. Anjir. Saya sendiri. Terus saya mau ambil handphone kan, saya mau videoin gitu kan. Sama security dilarang. Bang, mohon maaf nih, jangan divideoin gitu. Soalnya di dalam itu yang tinggal kebanyakan cewek-cewek LC, kos-kosan LC di dalam. Nah, takutnya kalau saya videoin perumahannya viral, nggak ada yang mau di dalam lagi gitu, security. Gitu. Akhirnya security ngomong ke saya akhirnya, sendiri Bang, gitu. Abang sendiri kesini tuh. Oh iya juga ya. Saya sampai nggak percaya juga tuh, sampai
Mau saya sendiri gitu kan. Saya suruh zoom gitu kan. Tetap sendiri, belakang saya kosong nih. Nggak ada apa-apaan. Di kursi tengah tuh kosong. Akhirnya security ngobrol-ngobrol lah sama saya tuh. Dulu katanya ada juga bang kemarin. Jadi Gojek motor jemput di pohon gede itu. Di pohon gede itu. Mau belok ke kanan juga sama. Tapi nggak ada belokan. Nah security nerangin ke saya, itu pohon gede itu udah mentok. Nggak ada jalanan belok ke kanan, nggak ada. Oh, buntu itu? Buntu. Oke. Jadi pas pohon gede itu, nggak ada belokan ke kanan, nggak ada. Jadi udah pas pohon gede itu. Tapi saya ngeliat ada belokan ke kanan, ada. Oke. Pas saya ngeliat tuh ada belokan ke kanan. Ternyata buntu sama security. Jadi kita balik lagi deh Pak. Kita cek. Kata security gitu. Terus saya bilang, ngapain saya bilang gitu. Ngapain saya balik lagi? Mendingan saya pulang. Udah malam gini kan, saya juga lagi enak badan. Gitu. Tapi ini duitnya asli Pak. Saya bilang gitu. Kan ditanya sama security. Tapi bayar, ini duitnya asli. Jadi 200.000. 100-an dua lembar. Nah security yang satu ngomong, wah ntar jadi daun gak tuh? Katanya gitu. Ya kan? Terus saya kepikiran juga tuh bang. Ya dia bilang, yaudah Pak, saya izin pulang dulu Pak. Saya bilang gitu, udah malam juga nih. Pas keluar perumahan, ada Alfa tuh. Ada Alfa yang 100.000-an pertama nih, saya beliin aja rokok. Kan kembalinya duit asli nih. Gitu kan. Nah yang 100.000-an yang kedua nih, saya beliin bensin lagi bang. Biar kata bensin masih ada, saya beliin lagi. Jadi biar kalau mau berubah jadi daun, ya udah di pom bensin sama di Alfa. Iya juga sih. Iya juga sih. Ya kan? Ya yang penting di kita udah asli semua nih, udah kembalian semua gitu kan. Gitu, yang penting biarin dah jadi daun dah di Alfa sama di pom bensin gitu kan. Nah udah kejadian itu, udah tuh bang. Sampai beberapa bulan. Terus saya masih penasaran sebenarnya gitu kan, karena saya orangnya emang penasaran kok bisa orang kayak makhluk kayak gitu mesen-mesen gitu kan. Penasaran, setiap ada penumpang saya tanya gitu kan. Sampai suatu ketika saya dapat penumpang nih bang dari dekat stadion Cikarang. Ada tukang buah tuh banyak. Saya di situ tuh dapat nih. Saya lihat tujuannya ke Jalan Setu Serang, Cibarusah. Tujuannya ke situ tuh. Saya pick up nih bang. Ini jam 12 malam. Penumpangnya itu anaknya 2, suami istri. Jadi 4 totalnya kan. Anaknya yang pertama cewek, yang kedua cowok. Gitu. Nah, ini anaknya ini iseng nanya sama saya, bang, nariknya dari pagi? Enggak. Sama dari sore sampai pagi. Saya bilang, oh ada sering nemuin kejadian aneh nggak? Kata dia gitu kan. Ada, banyak. Saya bilang, sering juga sih. Saya bilang, emang kayak gimana bang? Kata anaknya gini nih, cewek nih. Saya gini, nanti kalau saya ceritain takut nggak? Saya bilang gitu kan. Kan keseringan kalau saya ceritain, udah bang jangan diceritain bang, takut gitu kan. Dia minta ceritain tuh. Saya ceritain, saya jemput dari Cipinang, Taman Cipinang ke perumahan Cikarang. Ternyata itu saya sendiri, nggak bawa siapa-siapa gitu kan. Nah terus anaknya yang cewek ini notice nih, dia nanya sama ibunya, bu perumahan ini bukannya perumahan si Juli dulu ya gitu kan. Si Juli ngontrak di situ dulu gitu kan. Iya benar gitu. Terus dia nanya, abang jemputnya di mana bang? Saya jemputnya di Taman Cipinang. Di Jakarta? Iya di Jakarta. Terus ceweknya nanya lagi nih, ciri-cirinya gimana bang? Ciri-cirinya rambutnya agak pirang, lurus. Saya bilang gitu kan. Terus matanya bulat, kayak orang Cina lah. Nggak gemuk, nggak kurus. Sedang lah, saya bilang gitu kan. Kemarin pas jemput, pakai apaan bang bajunya? Kata gitu. Saya ceritain, bajunya hitam putih garis-garis, celananya lepis sobek-sobek, kata saya gitu. Terus kata dia, bang itu baju kesukaannya yang dipakai teman saya bang. Wah. Baju kesukaan yang sering dipakai teman saya itu, si Juli itu. Terus kata dia,
abang tahu nggak kalau teman saya itu udah meninggal katanya. Ya nggak tahu lah. Teman saya itu meninggal bang di depan perumahan itu persis. Jadi temannya dia itu kerjanya di Jakarta. Dia itu single parent. Anaknya dititipin sama orang tuanya, gitu. Jadi dia kerja di Jakarta, ngekosnya di Cikarang situ. Kos-kosan LC, mungkin LC gitu. Iya. Nah, entah kenapa dia lagi pulang naik motor tuh, pulang kerja dari Jakarta itu ke perumahan itu ketabrak kontainer bang, kelindas kontainer. Di depan perumahan yang itu? Di depan perumahan itu. Mungkin dia mau belok, mau masuk perumahan itu. Gitu kan. Akhirnya saya tanya lagi, beneran itu ciri-cirinya yang saya sebutin? Iya bang, bener bang. Itu teman saya itu. Namanya Juli kan? Katanya. Juli. Namanya Juliatna. Bener, sama. Gokil. Gokil. Terus dia akhirnya cerita tuh tentang temennya kan. Iya bang, jadi dia itu single parent, masih punya anak gitu kan. Nah anaknya ini masih butuh biaya. Orang tuanya juga nggak bisa apa-apa, cuma ngarepin bantuan dari ya ini ibunya ini gitu kan, ngarepin duit, kayak kasih duit. Ya mungkin dari wujud yang saya lihat gitu, itu mungkin si arwah ini ada rasa sedih juga gitu kali bang ya. Kayak soalnya kan dia merenung, nunduk aja gitu. Iya. Mungkin ya masih ada beban gitu yang ditinggal gitu. Jadi saya bilangin sama penumpang yang ini nih, yang sekeluarga ini. Saya bilang kalau bisa mah ke kuburannya, ke makamnya gitu. Ya bilangin aja kalau anaknya udah dirawat sama ibunya, sama orang tuanya gitu. Ya udah dari situ saya udah nggak penasaran lagi tuh. Akhirnya saya tahu berarti yang saya antar ini arwah yang si Juli ini, yang si LC ini. Iya. Yang penasaran karena meninggalnya masih ada beban lah di hidupnya gitu kan. Gitu. Nah, semalam juga habis dihubungin sama kakaknya. Kan saya suruh datang hari ini jam 2 ya kan. Dia habis dihubungin itu 9:30 malam. Kan saya mau ceritain ini nih di sini nih. Habis saya terima, habis saya balas WA-nya. Itu ada yang teriak bang di mobil saya. 2 kali. Teriak gimana tuh? Teriak kesakitan bang. Cewek. Gitu 2 kali. Itu jalannya sepi saya. Di dalam mobil saya teriak. Terus saya dengerin, wah, saya pikir ada yang kelindas gitu kan, ada yang keinjek gitu. Saya buka kaca, saya tengok kanan kiri nggak ada. Saya muterin mobil nggak ada tuh. Sampai akhirnya saya telepon istri saya tuh. Saya telepon, ada yang teriak nih di mobil gitu kan. Ya udah, hati-hati aja. Lagi teleponan jam 3 pagi sama istri saya juga nih. Lagi teleponan kan mau arah balik kan. Jam 3 pagi itu mobil saya disambit bang. Ditimpuk sama entah itu batu, entah itu kayu, bunyi plak. Sampai istri saya juga dengar lagi telepon. Oh kenapa tuh ya? Gitu. Di bagian mana? Di depan. Di depan? Tapi nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Terus saya mikir, saya pikir lagi, wah mungkin ini kali ini mau cerita di sini dia agak gimana gitu kan, jangan. Waduh. Iya. Akhirnya ya saya kirimin Fatihah aja kan. Saya bilang ini minta izin nih buat ceritain ceritanya. Ya biar tenang lah di sana gitu, jangan ada beban lagi gitu. Yang hidup masih bisa ngurusin yang hidup gitu kan. Dia yang tenang-tenang aja di sana. Akhirnya gitu dah. Iya. Ya kita doain juga semoga almarhumah Yuli ya. Iya. Itu udah tenang ya. Iya. Jadi anaknya itu udah ada yang ngurus gitu ya. Iya. Jangan sedih lagi. Oke. Wah gokil. Ternyata itu kayak takdir ya. Kayak ketemunya sama temennya ya. Iya. Nah itu dia. Makanya kan mungkin dalam hati saya juga, ini
siapa gitu kan. Iya, Saya bertanya-tanya, ya mungkin Allah ngasih jawaban, nih ketemuin temennya lah, dia cerita langsung gitu kan. Kenapa gue tahu taman itu, Bang? Ah. Gua itu ngontrak di sana. Oh. Tapi gue sekarang udah pindah. Oh, dipindah. Baru bulan lalu gue Oh, pindahnya. Taman Cipinang itu? Iya, yang benar-benar seberang penjara itu kan? Iya, Iya kan? yang tamannya segitiga Segitiga gitu. doang. Iya, Iya. gitu. Itu belakangnya kontrakan gue. Oh, Wah, anjir. ya. Terus gini, saya cerita sama teman-teman driver juga kan, saya cerita tuh bahwa saya ngalamin begini. Nah, teman driver itu tanggapannya macam-macam tuh, Bang. Apa tuh? Yang satu ada yang nanggepin, wah, untung abangnya lu nggak kurang ajar lah gitu kasarnya. Kalau kurang ajar bisa jadi ditunjukin wujud aslinya tuh, Bang. Gitu. Terus ada juga yang ngomong kalau di taman situ emang sering ada yang itu, ada yang iseng juga. Oh gitu. Iya. Wah, terkenal juga taman itu artinya. Taman itu terkenal juga. Kasetannya sama driver lain gitu. Taman itu juga terkenal juga gitu. sering. Bener-bener deket, Bang, gua itu belakangnya itu. Yang dulu ada kafe depannya. Iya bener. Iya kan. Iya. Itu. Di samping itu kafe. Nah kan kalau malam kan itu kan nasi goreng, tukang jajanan, bener kan? Nah, itu pas ada jemput itu nggak ada sama sekali. Sebelumnya itu martabak tuh, ada tuh martabak. Iya, martabak sebelah sininya. Iya. Oke. Makanya pas saya tahu, wah temannya meninggalnya udah 2 tahun yang lalu. Itu temannya dia ternyata. Dia kerjanya di Jakarta, pulangnya ke situ ngekos. Pakai baju putih hitam ya. Putih hitam. Belakangnya nomor punggung Del Piero. Iya benar. Enggak, 11 kayaknya. Netfet anjing dibalas lagi tahu deh. Netfet. Iya. Nah, tapi dari Bang Adam kan, ini tadi Bang Adam juga udah sebutin kalau Bang Adam punya pengalaman lain tuh ya. Ada lagi, Bang? Ada. Kayak gimana tuh ceritanya? Nah, jadi itu kejadiannya itu habis tahun baru lah. Masih di bulan Januari. Masih di bulan Januari 2024. Oh, baru banget ya? Baru banget. Terus saya biasa lagi narik malam, lagi ngebeat malam, sampai ke daerah Gaplek, perapatan Gaplek. Saya dapet tuh orderan, ibu-ibu sama kakek-kakek. Jadi yang mesen itu anaknya, buat mesenin orang tuanya pulang ke rumahnya di Gunung Sindur. Nah, saya lihat, wah jauh juga nih gitu kan. Saya lihat treknya kok di dalam gunung nih gitu kan. Jadi masuk ke perkampungan. Saya lihat nggak ada jalan utama nih. Saya bilang ya udah deh nggak apa-apa sih ambil deh gitu kan. Orang masih sore juga tuh jam 1-an lah. Masih sore. Jam 1 siang. Satu malam. 1 malam itu malam, Bang, bukan sore, Bang. Iya, terus maksudnya masih di awal narik gitu kan. Belum waktunya pulang gitu. Iya. Ngalem sih. Iya gitu kan. Saya anterin lah gitu. Saya anterin di jalanan ngobrol sama kakek nenek-nenek nih berdua nih. Gitu kan. Tanya, itu siapa tadi? Anaknya. Nanya lah ngobrol biasa gitu kan. Nah, jam 2 itu saya mau sampai nih, Bang. Jam 2 malam tuh saya mau sampai itu. Jadi dari jalan raya mau masuk ke rumahnya dia itu ada jalan muatnya cuma 1 mobil. Muatnya cuma 1 mobil, kira-kira itu hampir 1 kilo lah, kurang lebih 1 kilo ke dalamnya tuh. Jadi kanan kirinya sawah kebun, nggak ada rumah, nggak ada. Iya. Gitu kan. Nah, jam 2 tuh saya belok nih. Kata kakek-kakek, belok sini aja, Bang. Motong katanya. Oh ya udah. Ternyata jalanannya sempit. Kecil banget gitu kan. Masuk ke saya nih. Jalan. Nah, sepanjang jalan itu saya nggak nemuin orang, nggak nemuin siapapun lah gitu kan. Hampir 1 kilo. Rumahnya di sebelah kanan. Mas, rumahnya di sebelah kanan gitu. Oh iya, masuk nih kanan, berhenti di rumahnya. Nah, nenek-nenek sama kakek-kakeknya itu dari jalanan yang pas mau masuk ke dalam itu, dari jalan raya masuk ke dalam gang itu nenek-nenek sama kakek-kakek ngomongnya
Mas, nanti kalau pulang ada yang nyegat, jangan berhenti. Itu kakek-kakek sama nenek-nenek ngomongnya itu mulu. Oke. Mas, nanti kalau pulang jangan ada yang nyegat, jangan berhenti ya. Jalan terus. Oh iya. Paling kalau orang mah kalau begal masih tabrak nih, saya bilang gitu kan. Iya, pokoknya kalau pulang ada yang nyegat, jangan berhenti. Oh iya ya. Sampai nih di rumahnya, pas turun kakek-kakeknya nggak mau ngopi dulu nggak di sini, nungguin pagi biar terang kata gitu. Wah, saya pikir orang baru jam 2 lewat. Enggak kek, saya mau narik aja lagi ya, masih jam 2 gitu kan. Masih lama saya. Gitu. Ya udah, entar kalau ada yang nyegat dan berhenti, jangan turun, kayak dia gitu. Ya kayak aman, saya bilang gitu kan. Saya pikir apaan sih yang nyegat, paling orang gitu kan. Kalau naik motor ngeri baru kan, takutnya begal apa-apa gitu. Saya putar balik tuh bang, putar balik keluar. Nah tadi kan 1 kilo tuh, hampir 1 kilo. Iya. Saya masuk nggak ada orang satupun tuh yang jalan atau naik sepeda, naik motor gitu, nggak ada. Itu pas saya balik, pas saya arah keluar, itu saya ngeliat dari jauh, kasih lampu jauh, itu ada kakek-kakek naik sepeda ontel. Itu posisi gerimis tuh. Oke. Posisi lagi hujan gerimis, rintik-rintik. Terus saya lihat dari jauh, oh ada kakek-kakek. Perasaan tadi gue masuk kagak ada nih kakek-kakek gitu kan. Terus nggak ada rumah juga gitu kan. Nggak ada rumah, nggak ada kebun lah gitu kan. Cuman sawah-sawah doang gitu. Saya pikir, wah dari mana nih kakek-kakek gitu kan. Karena berhubung muatnya cuma 1 mobil, jadi kalau ada sepeda itu, saya nyari jalanan yang gede dulu bang. Biar sepeda ini bisa lewat dulu. Saya nyari space dulu. Akhirnya saya dapat space di depan, saya belok kiri itu. Ini kaca saya buka nih bang. Karena udah nurunin kan, kaca saya buka sedikit nih. Sambil ngerokok saya nih. Ini kakek-kakek naik sepeda, nggak pakai baju, palanya botak, pakai celana pendek, sepedanya sepeda jadul. Naik nih sepeda. Tapi jalannya pelan banget. Jalannya pelan banget. Tapi dalam hati saya mikir, ini kakek-kakek ngeledek apa gimana gitu kan. Apa emang udah tua, naik sepedanya pelan gitu kan. Jadi tuh akhirnya saya tungguin aja, orang saya sambil ngerokok juga kan. Pas udah mau sampai depan mobil saya nih, pas udah mau deket mobil saya, sepedanya kayak diledekin begitu. Jadi pengen kalau ini pengen nunjuk, lu pengen gitu lah. Pengen nabrak bercanda. Terus saya, kakek, kenapa nih? Lagi nunduk mulu. Emang nunduk mulu bang, dari jauh nunduk mulu, jalannya nunduk mulu. Pas udah mau deket, saya kan ngeliatin kan karena dia mau nabrak gitu, saya pengen tanya, ngantuk kek, saya pengen gituin, saya liatin begini. Pas udah deket saya, ada pada nama saya, dia ngangkat pala gini bang. Itu nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, cuman bibir doang nyengir. Daerah Gunung Sindur. Itu cuman gitu, palanya botak, nggak ada matanya nih, kulit semua, hidung, cuman bibir doang. Terus? Cuma bibir doang. Saya kaget dong, astagfirullah. Sambil dia lewat begitu tuh. Nah, saya mikir tuh apaan nih gitu kan. Maksud saya kalau setan nggak padat begini. Jadi saya mikir apa alien nih, jangan-jangan gitu kan. Saya kan takutnya kan alien bang. Masa alien? Iya takutnya. Di Gunung Sindur alien. Kan nggak ada matanya nih bang. Ini kulit semua nih. Jadi kan kita mikir kalau setan kan nggak mungkin sepadat itu. Saya ngeliat kanan kiri, kagak ada apa-apa. Saya pasang gigi mundur lagi, itu nggak ada. Udah nggak ada kakek-kakek yang tadi naik sepeda. Wah. Padahal itu kanan kirinya nggak ada perumahan, nggak ada apa-apa. Udah akhirnya saya dari situ, wah nggak beres nih. Mungkin ini nih yang dibilang sama kakek-kakek sama nenek-nenek nih. Iya kan? benar. Kalau ada yang berhentiin, jangan berhenti. Udah jadi urban legend di sana ya? Iya, itu. Abis ketemu kayak gitu, abang gimana bang? Apanya? Maksudnya ada kondisi sakit kah atau gimana? Wah enggak, biasa aja. Biasa aja. Karena udah sering bang. Oh iya. Ya sama kayak yang nganter almarhumah Yuli juga sama. Nah itu malah tadinya kan posisi saya sakit. Jadi nggak enak badan tuh awalnya kan. Itu jadi seger. Pas saya tahu bukan orang, jadi seger. Jadi melek sih. Jadi melek. Waduh ya, nganter setan nih. Sama besoknya jadi lumayan gacor tuh, akut. Oh iya. Ya kan? Bener-bener gacor bang? Gacor.
Yang ketemu kakek-kakek juga sama, gacor? Enggak. Oh enggak? Enggak. Yang itu doang gacor. Makanya saya bilang, ya kalau bisa naik lagi lah biar saya gacor gitu. Naik lagi biar akun saya gacor gitu kan. Ya kan? Lumayan Bang. Lo tungguin aja Bang di Taman Kerucut tuh, Cipinang ya kan, lo tungguin aja tuh. Kayaknya gitu, tungguin tiap malam di situ gitu kan. Ya mau gimana lagi ya. Kalau dinaikinnya gacor, ya mendingan dinaikin gitu kan. Duitnya asli juga Bang. Kalau orang-orang ya kebanyakan jadi dawan, itu asli juga. Apa mungkin karena saya tukerin di Alfa kali ya? Iyalah Bang, iya yang di Alfanya lo, kok daun? Jadi daun. Iya. Ya mungkin pas SO-nya kali itu nanti. Penasaran sih sama duitnya juga sih. Iya kan? Nah kata istri saya juga, kenapa nggak disimpan? Ngapain amat sih Bang? Orang kesono pakai bensin, nanti jadi daun malah jadi rugi kan? Iya juga sih abangnya. Iya sih. Mendingan kita butuh duit aja deh beneran deh. Iya, mendingan kita tukerin aja duit itu dah. Nggak perlu apa itu buat simpen-simpen gitu, nggak usah lah. Coba. Seru sih, seru. Itu pengalaman dari Bang Adam ya, driver online ya. Udah berapa tahun Bang driver online? Saya baru setahun. Baru setahun? Baru setahun. Tapi udah ngalamin tuh beberapa kali tuh ya? Iya, karena saya narik paginya itu cuman 2 minggu lah Bang. Karena nggak betah sama macet. Narik paginya nih, macet sama panas. Makanya saya lari ke sore. Macet parah ya? Emang? Iya, macet parah kalau ya? Jakarta. Nah kalau sore kan treknya jauh-jauh tuh, karena nggak ada transportasi umum tuh. Udah pada nutup. Nah itu, saya ngambil di situnya aja lah. Itu lumayan. Oke. Pas ketemu sosok kakek-kakek itu, setelahnya abang nggak ngechat ya? Nggak ngechat kakek nenek itu ya? Kan yang mesen anaknya. Oh iya, yang mesen anaknya. Itu kakek nenek itu ya sepanjang jalan saya mau masuk itu ngomongnya begitu. Ya, udah diperingatin. Udah diperingatin. Oh iya serem banget. Mungkin udah tahu juga tuh kakek-kakek sama nenek-neneknya. Iya. Udah tahu. Pasti ada yang nyegat. Gitu. Karena soalnya jalanan emang buat semobil doang Bang. Ya mungkin takutnya nenek-nenek sama kakek-kakek itu pas dia datang saya berhenti tuh karena nggak bisa lewat tuh Bang. Tapi saya ada space dikit saya masuk tuh biar dia lewat dulu. Tapi yang terpenting adalah jangan turun ya. Jangan turun. Ya itu tadi kalau misalkan ketemunya yang nggak ada space kosong tuh, ya mungkin saya sama dia ada depan tuh Bang. Oh, iya. Karena cuman semobil doang. Bisa jadi saya ada depan sama itu kakek-kakek tuh yang naik sepeda. Bisa jadi begitu. Iya, tunggu-tungguan dah tuh Tunggu-tungguan. Kuat-kuatan ya kan. Tinggal nunggu dia terbang tuh atau ngeloncat. Iya, bisa jadi dari UFO sedot. Wah, dari pesawat. Dari UFO. Bisa jadi kesedot gitu kan. Tiba-tiba ada UFO-nya. Tiba-tiba ada UFO. Datang, nyedot tuh ya. Iya. Karena kelamaan kan saya nggak mau mundur, dia nggak mau mundur. Akhirnya teman, udah kelamaan. Karena kelamaan nggak ada yang mau ngalah nih Bang. Iya. Kalau mobil lo yang kesedot gimana tuh Bang? Nggak mungkin sih Bang. Oh nggak mungkin. Kan gede. Oh iya. Anjir ada aja. Oke ya udah. Mungkin pengalaman dari Bang Adam sampai sini aja ya Bang. Iya. Thank you Bang udah datang ke Lentar Malam ya. Mungkin Abang ada yang mau disampaikan ke sesama teman-teman driver gitu. Sama teman-teman driver, kalau beat malam usahain sebelum berangkat berdoa dulu lah menurut agama dan kepercayaan masing-masing biar insya Allah aman selamat berkah di jalan. Gitu aja. Amin. Oke Bang, sehat terus ya Bang ya, sukses ya. Amin. Sama-sama. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bang Adam izin pamit. Bye.